warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Juliana Puspalita Herman with NPM 2541207 from Accounting Class 25A. In this video, I would like to explain a topic from the macroeconomic course entitled Economic in Everyday Life. Today, I will discuss supply, demand, and price charts. This topic is very important because it explains why the price of goods and service can increase or decrease in our daily life. I hope this presentation can encourage our understanding of economic in everyday life. Thank you, and let's begin the discussion. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat harga barang yang berubah-ubah. Terkadang harga cabai meningkat sangat tinggi, harga beras naik, tiket transportasi menjadi lebih mahal, atau bahkan harga suatu produk turun secara drastis. Perubahan harga tersebut bukan terjadi tanpa alasan. Dalam ilmu ekonomi, perubahan harga sangat berkaitan dengan dua konsep penting, yaitu penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan merupakan konsep dasar yang menjadi fondasi dalam memahami bagaimana pasar bekerja. Hampir seluruh aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh hubungan antara penjual dan pembeli. Ketika jumlah barang yang diminta masyarakat berubah atau jumlah barang yang tersedia berubah, maka harga juga akan mengalami perubahan. Sebagai konsumen, kita perlu memahami konsep ini karena setiap hari kita berinteraksi dengan pasar. Dengan memahami penawaran dan permintaan, kita dapat mengetahui mengapa suatu barang menjadi mahal atau murah serta bagaimana kondisi ekonomi memengaruhi kehidupan sehari-hari. Video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian permintaan, pengertian penawaran, faktor yang mempengaruhi keduanya, keseimbangan pasar, perubahan harga, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian permintaan. Permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan periode tertentu. Secara sederhana, permintaan menunjukkan seberapa besar keinginan masyarakat untuk membeli suatu produk. Semakin banyak orang yang ingin membeli suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Sebagai contoh, ketika musim hujan tiba, permintaan terhadap payung biasanya meningkat karena banyak orang membutuhkan payung untuk melindungi diri dari hujan. Sebaliknya, ketika musim kemarau, permintaan terhadap payung cenderung menurun karena masyarakat tidak terlalu membutuhkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjadi bagian dari permintaan pasar. Ketika kita membeli makanan, pakaian, alat tulis, atau kebutuhan lainnya, kita sebenarnya sedang menciptakan permintaan terhadap produk tersebut. Permintaan memiliki hubungan yang erat dengan harga. Umumnya, ketika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, ketika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hubungan ini dikenal sebagai hukum permintaan. Selanjutnya, yang kedua, ada faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, terdapat beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan perubahan permintaan. Faktor pertama adalah pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan meningkat, kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa juga meningkat. Akibatnya, permintaan terhadap berbagai produk akan bertambah. Faktor yang kedua adalah selera atau preferensi konsumen. Jika suatu produk menjadi tren atau populer di media sosial, maka banyak orang tertarik untuk membelinya sehingga permintaan meningkat. Ketiga adalah jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu daerah, maka semakin besar pula kebutuhan terhadap berbagai barang dan jasa. Keempat adalah ekspektasi atau harapan terhadap kondisi masa depan. Misalnya, ketika masyarakat memperkirakan harga beras akan naik pada bulan depan, mereka cenderung membeli lebih banyak beras saat ini sehingga permintaan meningkat. Faktor kelima adalah harga barang pengganti dan barang pelengkap. Sebagai contoh, jika harga kopi meningkat tajam, sebagian konsumen mungkin beralih membeli teh. Akibatnya permintaan teh yang akan meningkat. Selanjutnya ada pengertian penawaran. Selain permintaan, terdapat konsep penting lainnya yaitu penawaran atau supply. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Penawaran menunjukkan seberapa banyak produk yang tersedia di pasar untuk dibeli oleh konsumen. Semakin banyak barang yang diproduksi dan dijual oleh produsen, maka semakin besar penawaran yang tersedia.
Sebagai contoh, ketika musim panen padi berlangsung dengan baik, jumlah beras yang tersedia di pasar akan meningkat. Hal ini menyebabkan penawaran beras menjadi lebih besar. Secara umum, harga dan penawaran memiliki hubungan positif. Ketika harga suatu barang meningkat, produsen cenderung meningkatkan produksi karena mereka memiliki peluang memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, jika harga turun, produsen mungkin mengurangi jumlah produksi. Hubungan ini dikenal sebagai hukum penawaran. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Penawaran suatu barang dapat berubah karena berbagai faktor. Faktor yang pertama adalah biaya produksi. Jika biaya bahan baku, tenaga kerja, atau transportasi meningkat, produsen mungkin mengurangi jumlah produksi sehingga penawaran menurun. Faktor yang kedua adalah teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi sehingga produsen mampu menghasilkan lebih banyak barang dengan biaya yang lebih rendah. Faktor yang ketiga adalah jumlah produsen. Semakin banyak produsen yang menjual produk tertentu, maka semakin besar penawaran yang tersedia di pasar. Faktor yang keempat adalah kondisi alam. Untuk produk pertanian, cuaca memiliki pengaruh yang besar terhadap jumlah produksi. Cuaca buruk dapat menyebabkan gagal panen sehingga penawaran berkurang. Faktor yang kelima adalah kebijakan pemerintah. Pajak, subsidi, dan berbagai regulasi dapat mempengaruhi jumlah barang yang diproduksi oleh perusahaan. Selanjutnya ada hubungan antara penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan saling berinteraksi dalam menentukan harga suatu barang di pasar. Ketika permintaan meningkat sementara penawaran tetap, harga cenderung naik karena banyak orang bersaing untuk mendapatkan barang yang jumlahnya terbatas. Sebaliknya, jika penawaran meningkat sementara permintaan tetap, harga cenderung turun karena jumlah barang yang tersedia menjadi lebih banyak. Hubungan antara penawaran dan permintaan inilah yang menjadi dasar terbentuknya harga pasar. Tanpa adanya keseimbangan antara keduanya, harga barang akan terus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang tersedia di pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah kondisi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada kondisi ini, harga pasar cenderung stabil karena tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan barang. Keseimbangan pasar sangat penting karena menciptakan situasi yang menguntungkan baik bagi konsumen maupun produsen. Konsumen dapat memperoleh barang yang dibutuhkan dengan harga yang wajar, sementara produsen dapat menjual produknya dengan keuntungan yang sesuai. Namun, dalam prakteknya, keseimbangan pasar sering berubah karena adanya perubahan permintaan maupun penawaran. Selanjutnya, kita pasti bertanya-tanya mengapa harga bisa naik. Terdapat berbagai alasan mengapa harga suatu barang dapat mengalami kenaikan. Yang pertama, permintaan meningkat secara signifikan, misalnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Banyak masyarakat membeli bahan makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Karena permintaan meningkat, harga barang cenderung naik. Yang kedua, ada penawaran menurun. Jika jumlah barang yang tersedia berkurang karena gagal panen atau gangguan distribusi, harga akan meningkat. Yang ketiga, biaya produksi meningkat. Ketika harga bahan bakar, listrik, atau bahan baku naik, produsen biasanya menaikkan harga produk untuk menutupi biaya tambahan tersebut. Yang keempat, terjadi gangguan distribusi yang menyebabkan barang sulit sampai ke konsumen. Semua faktor tersebut dapat menyebabkan harga mengalami kenaikan dalam pasar. Selanjutnya, mengapa harga bisa turun? Selain naik, harga juga dapat mengalami penurunan. Hal ini biasanya terjadi ketika penawaran meningkat lebih cepat dibandingkan permintaan. Misalnya saat musim panen raya, jumlah hasil pertanian yang tersedia sangat banyak sehingga harga cenderung turun. Harga juga dapat turun ketika permintaan masyarakat berkurang. Jika suatu produk tidak lagi diminati oleh konsumen, produsen biasanya menurunkan harga untuk menarik pembeli. Persaingan antara produsen juga dapat menyebabkan harga turun. Ketika banyak perusahaan menjual produk yang sama, mereka sering memberikan diskon atau promo agar konsumen memilih produk mereka.
Selanjutnya ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang paling sering terjadi adalah harga cabai. Jika musim hujan menyebabkan banyak tanaman cabai rusak, jumlah cabai yang tersedia di pasar berkurang. Sementara itu, masyarakat tetap membutuhkan cabai untuk memasak. Akibatnya harga cabai meningkat karena penawaran menurun sementara permintaan tetap tinggi. Selanjutnya, yang contoh kedua adalah harga tiket konser. Ketika seorang penyanyi terkenal mengadakan konser dan jumlah tiket terbatas, banyak orang berlomba-lomba membeli tiket tersebut. Tingginya permintaan menyebabkan harga tiket menjadi sangat mahal. Selanjutnya, contoh nyata yang ketiga dapat dilihat pada produk yang viral di media sosial. Ketika suatu produk mendadak populer dan banyak dicari masyarakat, maka permintaannya akan meningkat sehingga harga juga cenderung naik. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasar. Pemerintah juga dapat memberikan subsidi kepada produsen atau melakukan operasi pasar ketika harga barang meningkat terlalu tinggi. Selain itu, pemerintah juga mengawasi distribusi barang agar tidak terjadi penimbunan yang dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga secara tidak wajar. Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan sehingga harga dapat tetap stabil. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa penawaran dan permintaan merupakan dua konsep ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Permintaan menunjukkan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen, sedangkan penawaran menunjukkan jumlah barang yang tersedia dari produsen. Interaksi antara penawaran dan permintaan menentukan harga suatu barang di pasar. Ketika permintaan meningkat atau penawaran menurun, harga cenderung naik. Sebaliknya, ketika penawaran meningkat atau permintaan menurun, harga cenderung turun. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih memahami berbagai fenomena ekonomi yang terjadi di sekitar kita, termasuk perubahan harga barang yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Inclusion, supply and demand are fundamental concepts in economics that influence price and market activities. Understanding this concept helps you make better discussion, consumer, and understand economic events around you. Thank you for watching this presentation. I hope this topic has increased our understanding of economic in everyday life. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.